Iya, selamat pagi Bu Rizky, apa kabar? Kabar baik. Pak Heri gimana kabarnya? Baik juga. Dan terima kasih banyak. Ini masih lebih pagi karena kabarnya di Jakarta ya? Iya, betul. Terima kasih sudah bersedia pagi-pagi diganggu waktunya untuk RRI. Iya, tidak apa-apa, dan senang hati. Baik, Pak Heri, ini kami terima informasi begitu ya, bahwa ada 27 tenaga harian lepas yang diusulkan oleh bagian umum dari Pemkab Manggarai dan akan ditempatkan di rumah jabatan Bupati Manggarai, begitu ya Pak Heri? Betul. Ya, ini apa latar belakang sampai ada usulan ini begitu Pak Bupati? Iya, saya kira ini kan inisiatif dari staf, kalau dalam hal ini kepala bagian umum, untuk melayani dengan lebih baik ya. Yang itu pertama. Dan kita menghargai inisiatif ini. Pertama. Kedua, ini melayani di rumah jabatan. Ya. Bukan melayani bupati dan wakil bupati ya. Oke. Ya. Ya, jadi jangan dicampur adukan dulu barang ini. Ya. Underline-nya adalah belum ada bupati, belum ada wakil. Kalaupun tidak ada bupati, tidak ada wakil bupati, maka ini akan tetap ada. Ya. Okay. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah perlu mengangkat yang baru? Ya, saya akan menjawab perlu. Kenapa? Karena ini adalah posisi-posisi yang secara pribadi akan dekat dengan saya dan Pak Wakil Bupati. Kenapa? Karena posisi ini adalah posisi untuk juru masak, pramusaji, pramu kebersihan, artinya membersihkan rumah, membersihkan kamar, yang menyiapkan pakaian, yang menyiapkan makanan, yang melayani tamu, yang membersihkan taman, dan lain-lain, termasuk driver. Iya. Jadi ini harus orang-orang terdekat ya? Iya, terpercaya saya begitu? kira terpercaya, yang kita kenal dan dipercaya. Oke. Saya kira tidak ada satu orang pun yang dengan akal sehatnya akan menerima begitu saja dilayani oleh orang yang melayani orang lain di masa yang lalu dan kemudian melayani kami hari ini. Saya tidak. Saya tidak. Saya kira itu bukan suatu tindakan yang masuk akal. Ya. Jadi, apalagi ini posisi-posisi, ayo, come on, ini posisi-posisi yang mari kita jangan campur adukan deh, gitu loh. Ini posisi yang posisi dengan menurut saya dengan keahlian yang baik, dan untuk posisi untuk orang-orang kecil ini, ya, jangan dipolitisir lah. Ya, ini posisi untuk orang-orang kecil yang punya keahlian. Baik. Gitu. Pak Bupati, berarti kami konfirmasi dulu, ini menggantikan 27 tenaga harian lepas yang lama begitu ya, kemudian di rekrut yang baru atas dasar itu tadi kepercayaan gitu ya, karena ini orang-orang yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati, jadi pertimbangannya harus orang yang terpercaya begitu Pak Bupati ya. Bukan ada penambahannya, ini pergantian. Iya, ini pergantian. Yang lama itu kembali ke bagian umum. Di bagian umum nanti akan didistribusikan ke unit-unit yang ada. Jadi mereka tidak numpuk di bagian umum. Baik, oke. Pak Bupati, ini kan DPR itu menyoroti karena menurut mereka ini pertimbangan ini tidak benar-benar matang karena kondisi keuangan daerah Manggarai memprihatinkan karena beralih ke penanganan COVID-19 begitu. Bagaimana Anda kemudian menanggapi ini? Iya, jadi sebenarnya dari masa ke masa ada hal-hal yang secara protokoler sudah harus disiapkan dalam penganggarannya. Artinya di tahun lalu harusnya sudah disiapkan untuk tahun ini 2021 karena akan ada bupati baru, maka akan misalnya akan ada orang baru yang menggantikan untuk posisi-posisi ini. Itu biasa saja, dan itu biasa terjadi. Atau misalnya karena akan ada bupati baru, maka harus ada renovasi rumah jabatan, ya, gitu ya. Nah, atau untuk kebutuhan, biasanya dari dulu misalnya akan ada kendaraan baru untuk bupati dan wakil bupati, ya. Tetapi yang terjadi di Manggarai itu semua tidak ada.
Kalau bicara penganggaran hari ini, come on, jangan bicara itu deh. Di situ ada DPRD juga penganggarannya. Jadi kalau DPRD juga tidak menyiapkan hari ini, menurut saya yang sejak awal mereka tidak mau menyiapkan karena mereka tidak berpikir akan ada bupati dan bupati baru. Ya, jadi harusnya ini sudah disiapkan lama sehingga tidak kaget begitu ya? Harusnya sudah disiapkan, ya. Malah ketika kita bicara anggaran, penganggaran yang tidak disiapkan, itu membuka borok kita semua. Jadi saya ngajak kita untuk jangan terlalu tinggi berdiskusi mengenai apapun juga alasan-alasan penolakan 27 THL ini. Karena makin sini akan makin membuka borok kita semua nanti. Oke, jadi menurut Anda sebenarnya hal ini tidak perlu dibesar-besarkan begitu ya Pak Bupati ya, karena ini butuh bukan ingin begitu menambah 27 THL di rumah jabatan Bupati begitu Pak Bupati. Ini bukan keinginan kita, ini kebutuhan. Ini kebutuhan itu. Bagaimana saya harus tinggal dan dilayani oleh orang-orang yang saya tidak kenal di dalam satu rumah. Ya. Ya, oke. Kemudian kan kita bicara dari situ. Ya. Tadi Pak Bupati sempat menyampaikan bahwa ini jangan sampai dipolitisir, jangan sampai dibesar-besarkan. Artinya ketika anggota DPR, beberapa kalangan dari DPR tadi yang menyampaikan bahwa ini kurang pertimbangan, kemudian juga membanding-bandingkan dengan tenaga harian lepas di beberapa instansi yang kurang, di desa-desa yang kekurangan tenaga harian lepas, ini menurut Anda apakah tidak sinkron begitu ketika ini diperbandingkan? Tidak fair begitu. Iya, saya menghargai setiap kontrol dan kita menghargai itu ya. Tetapi ayo berpikir dengan adil juga ya. Di satu sisi kita bicara tentang kadang-kadang ada yang bicara tidak boleh lagi angkat tenaga harian lepas. Tapi di sisi lain kita masih bicara soal masih butuh ini tenaga harian lepas di dinas ini, di dinas ini. Loh, kalau tidak butuh, kalau tidak boleh sekalian. Oke. Ya. Kalau sementara misalnya kita tahu bahwa bukan kita ada itu. Oke. Jadi kalau misalnya perbandingan itu kemudian muncul hanya karena ini ditempatkan di rumah jabatan bupati, itu yang tidak fairnya menurut Pak Bupati. Iya, menurut saya tidak fair. Okay. Menurut saya sama sekali tidak fair. Ya. Jadi kalau misalnya, dan sekali lagi kalau saya begini, ayolah ini soal orang-orang kecil yang bertindak sebagai masak, sebagai sopir, sebagai pembersih taman, sebagai pelayan tamu. Ayolah kita paham. Ini orang-orang yang paling dekat dengan kamu. Ya. Okay. Masa kita paham sederhana itu. Ya. Mereka ini sudah bertugas Pak Bupati. Kalau bermain politik, ayo politik, tidak apa-apa juga. Oke, jangan sampai mengorbankan rakyat kecil ya, apalagi 27 tenaga harian. Iya, 27 orang itu bukan siapa-siapa. Okay. Bukan siapa-siapa. Pak Bupati, mereka sudah bekerja melayani Pak Bupati? 27 tenaga harian ini? Sejak awal. Oh ya. Iya. Untuk keselamatan jiwa dan raga kami, kami kerjakan mereka. Ya. Lalu kenapa baru muncul sekarang begitu ya? Padahal ini sudah dari sejak awal Anda terpilih, mereka sudah ikut ke rumah jabatan bupati begitu. Ya, ada momen tertentu inisiatif ibu Kabak baru muncul sekarang untuk proses administrasinya. Ya, dan ini akhirnya baru diketahui oleh pihak legislatif begitu ya, dan menjadi perbincangan. Iya. Okay. Kalaupun soal penganggaran, saya kira itu kan bisa dianggarkan di perubahan anggaran, ya. Dan itu pun kalau disetujui, gitu ya. Kalaupun tidak disetujui oleh DPRD, ya sudah kita bayar dengan uang pribadi. Okay. Baik. Jadi konsekuensinya ketika dalam rancangan anggaran perubahan nanti tidak disetujui oleh DPR, Bupati dan Wakil Bupati Manggarai akan tetap mempertahankan orang-orang terdekat dan terpercaya ini untuk melayani berdua daripada kemudian khawatir begitu menurut Pak Bupati begitu ya sepanjang 5 tahun.
Oke, Betul, baik. betul, Ya, betul. baik, Ya. Pak Bupati. Jadi clear ini masalahnya ya, bahwa Bupati dan Wakil Bupati Manggarai merekrut orang-orang terdekat dan terpercaya untuk melayani demi safety, gitu ya, keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Keamanan dan kenyamanan. Ya, Oke, betul. baik ya. Terima kasih Pak Heri sudah Oke, menyampaikan baik, informasi, klarifikasinya kepada RRI. Selamat bertugas di Jakarta, Pak. Hati-hati, tetap Baik. jaga Ya, kesehatan. terima kasih banyak Bu Desi. Salam sehat. Sama-sama, selamat pagi, salam sehat. Heri Nabit Bupati Manggarai pendengar sudah menyampaikan informasi ini, tanggapannya terkait dengan beberapa kalangan yang menyebut bahwa pengangkatan tenaga harian lepas sebanyak 27 orang yang ditempatkan di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai ini tidak tepat. Ini sudah disampaikan bahwa memang dirinya ingin merekrut orang-orang terdekat dan terpercaya untuk melayani kebutuhan-kebutuhan vital dari Bupati dan Wakil Bupati Manggarai. Dan jika ini ada masalah dalam anggaran, ini juga kemudian disampaikan jika tidak disetujui oleh pihak DPRD, pihaknya yaitu Bupati dan Wakil Bupati Manggarai akan membiayai orang-orang untuk melayani kebutuhan-kebutuhan mereka ini dengan biaya sendiri. Mendengar informasi lain dalam sesi perbincangan di wawancara akan hadir lagi untuk Anda. Tetaplah bersama RRI ND, Lintas ND Pagi akan segera hadir lagi untuk Anda. Kesempatan untuk bisa merindukanmu, jangan datang terus. Beri juga aku ruang bebas.